hari bursa terakhir di bulan April, IHSG melemah bahkan sempat sampai 3% tadi. Selain Big Banks yang masih digebukin sih ya, dua saham yang ada di dalam indeks LQ45 dan indeks 80 yang dapat stempel HSC juga ikut jadi pemberat. Yang mana hari ini juga dua saham itu beneran didepak dari LQ45 dan indeks 80. Dan beberapa hari yang lalu kita udah pernah bahas. Bagi investor, beberapa saham Big Banks yang sudah terkoreksi bahkan sampai 50% memang menarik sih. Tapi di video kali ini saya mau bahas khususnya di dua saham penghuni LQ45 dan indeks 80 yang kemarin itu tuh. Dan yang sekarang didepak karena dapat stempel HSC. Masih harus dihindarikah atau sudah oke nih kalau pengen beli gitu ya. Apalagi pekan depan itu udah bulan Mei dan ada quote sell on my and go away. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah. Hari ini tutup di 6956,8. Melemah 2,03%, tutup di situ tadi. Lower high lower low seperti yang kemarin kita bahas, kalau IHSG tutup di bawah 7000, apalagi tutup di bawah 6970 ya. Meskipun masih di atas 6917, tapi ini nggak terlalu enak sih. Memang belum tutup di bawah 6917 dan ada peluang rebound di pekan depan, mungkin dalam waktu dekat ke depan inilah ya, ada reboundnya. Tapi tetap hati-hati karena masih downtrend dan ya mudah-mudahan sih berhasil rebound beneran. Ini sih rebound benerannya ntar kalau udah berhasil naik bertahan tutup di atas 7774. Sementara skenario terdekat, kalau memang rebound dalam waktu dekat ke depan ini berarti ya bikin range sideways yang cukup lebar range-nya, yaitu 6917 sampai 7774. Kemungkinan juga ada bikin range sideways yang menyempit. Nanti mungkin kemungkinan area-area yang masih memungkinkan direspon jadi support itu di 7400, 7,5 kemarin kita udah bahas. Itu pun ya kalau udah berhasil setidaknya balik lagi ke atas 7100-an. Tapi dalam waktu dekat ke depan ini, terutama buat yang lagi trading jangka pendek, jangan lupa trailing stop loss take profitnya dipasang lah ya. Atau kalau mau mantengin juga nggak apa-apa, yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja lah. Karena masih belum ada katalis-katalis yang sifatnya positif. Memang beberapa ada yang bagi dividen segala macem gitu ya, cuman ya yang lebih jangka panjang, katalis positif yang lebih jangka panjang tuh belum nongol nih sampai sekarang gitu ya. Tetap hati-hati. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan untuk hari ini, terutama ada beberapa yang mau dibahas seperti biasa, nggak semua. Pertama ada Bull. Si Bull ini tadi waktu live trade sesi 2 ya, nyamperin sesi 1 ding nyamperinnya. Dengan saya sesi 1 dah nyamperin 496 nya tadi itu. Iya. Waktu live trade sesi 1 nyamperin 494, malah 496, 494 boleh dibeli tadi dibahas gitu ya. Kemudian sesi 2 baru naik sampai ke 525. Ya paling nggak jualan di 515 sudah lumayan lah ya. Syukur-syukur kejual di 520, 525, syukur-syukur kejual di situ. Intinya sih buat yang masih ada barang pun ya sekarang masih ada cuan, happy cuan lah si Bullnya. Karena tadi tujuan belinya cuma buat fast trade ya. Mudah-mudahan tetap ada jualan dan happy cuan. Yang masih mau simpen ya berarti selama nggak ke bawah 470 masih aman-aman aja lah, masih oke-oke aja disimpan gitu ya. Next, HMSP. Kalau ini tadi waktu live trade sesi 2 karena dia koreksinya itu nyamperin area beli. Bahkan tadi di spillnya itu di sekitar 735 gitu ya. Area itulah 730-an, 735 dan sempat 750. Naiknya sempat 760. Saya nggak tahu pada sempat jualan di berapa, tapi paling enggak
sampai penutupan hari ini ya ada cuannya tuh. Cuman kalau misalnya tadi udah jualan ya happy cuan gitu ya. Kalau masih mau simpen selama nggak tutup di bawah 705 masih aman disimpan tuh. Happy cuan HMSP-nya juga. Yang ketiga ada DOO. Ini juga waktu live trade sesi 2 tadi, karena tadi itu kita perhatiin DOO cukup kuat ya, bertahan nggak breakdown 165 gitu, dan di spillnya di sekitar 168 166. Syukur-syukur ada yang dapat di 166 sih, tapi paling nggak anggap aja 168 karena tadi sempat di spillnya di situ. Kemudian sempat naik sampai ke 176, ya lumayan lah. Baik yang udah jualan maupun yang belum sama-sama happy cuan karena hari ini tutup di 174 dan masih aman pasang trailing stop atau update stop loss di 172 ya. Masih ada cuannya kalau kejual di 172 dari modal anggap aja 168 atau 169 itu. Gitu ya. Happy cuan DOO juga, meskipun market lagi merah kayak gini ya, alhamdulillah bersyukurnya kita masih ada cuannya hari ini ya. Kemudian lanjut kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama Arto, strateginya beli di 13.55 13.15, disamperin semua area belinya dan ya sementara sampai penutupan hari ini masih bisa disimpan karena masih tutup di atas 12.80, kecuali tutup di 12.75 atau lebih bawah berarti gagal atau kena cut loss atau cut loss ya gagal lah gitu ya. Jadi sementara sekarang di hold dulu nggak apa-apa. Next BSDE. BSDE strateginya beli 780 750 780 780 775 770 nya udah disamperin. Selama nggak turun dan tutup di bawah 730 masih aman, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal. Target TP1 ada di sekitar 880-an 885 ya, mudah-mudahan lancar ke sana. Yang berikutnya ada MIDI. Nah MIDI-nya nih anteng, strateginya ngantri di 336, meskipun kemarin juga udah dibahas kalau 340 itu juga area beli. Jadi kalaupun ngantri di 340, 336 dan 330 itu boleh sebenarnya. Ngantri di 336 dan 330 aja boleh, atau 336 aja boleh, atau 330 aja juga boleh. Bebas lah. Tapi poinnya adalah bagi yang masih ngantri di 336 ya belum dapat barang. Cuman buat yang udah ngantri di 340 dan dapat barang, selama nggak tutup di bawah 326 ya masih aman nih simpen, mudah-mudahan lancar ke 360-an ya. Next kita bahas si 2 saham yang ada di dalam indeks LQ45 kemarin dan dikeluarin gara-gara ada stempel HSC-nya. Turunnya sih udah lumayan ya, 2 saham itu ada Brand dan DSS atau ini. Kedua saham ini bobotnya ke IHSG juga gede kan, cukup gede ya, jadi ya memang cukup memberatkan IHSG kalau misalnya ada saham-saham lain yang naik gitu. Si Brand hari ini tutup di 4460. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir Brand, terutama setelah keluar atau bursa mengumumkan tambahan aturan baru bagi penghuni indeks LQ45, indeks 30 dan indeks 80 tuh ya, yaitu yang tanpa stempel HSC itu. Turunnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih, dan sebelumnya juga pernah ada strategi yang waktu itu strateginya area belinya tuh 4920 dan 4500, disamperin nih. Hari ini malah nyamperin low-nya di 4360, tutup di 4460. Jadi kesimpulannya si Brand kalau misalnya ada yang punya barang nih ya, selama nggak tutup di bawah 4140 masih oke sebenarnya kalau pengen simpan. Dan memang ada ketakutan, wah jangan-jangan masih ada potensi outflow gitu ya, karena dikeluarin dari indeks LQ45, indeks 80 ya. Ternyata saya pikir hari ini di penutupan hari ini ya digabur gitu dibanting, ternyata enggak, cukup bertahan di sekitar 4400-an gede gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya udah punya barang aman disimpan selama nggak ke bawah 4140 tutupnya. Buat yang pengen beli Senin itu sekitar area ini boleh stop lossnya ya kalau tutup di bawah 4140 ya.
Jadi harusnya nggak terlalu gede resikonya. Harusnya nggak terlalu gede, nggak terlalu lebar stop lossnya gitu ya. Target incer 5360, 5500 dulu boleh. Meskipun target TP1 masih di area 6600-an ya. Tapi ya incer area 5300, 5500 dulu boleh. Di sini ada gap, incer area gap ini juga boleh. Memang juga di sini ada potensi dia bikin double bottom ya. Belum ketahuan nih dia masih mau ngetes 4140 atau bikin pola bullish reversal di dalam waktu dekat ke depan. Kalau memang bikin pola bullish reversal ya secara teknikal ada peluang rebound, ngetes 5300, 5500 atau bahkan nutup gap ini nih. Baru kemudian kalau berhasil naik breakout area 6600-an, ada potensi naik lebih tinggi karena double bottom yang dibentuk nantinya ya. Itu terkonfirm dengan breakout neckline dan area target teoritisnya masih di atas 8000. Kalau memang ini jadi double bottom dan confirm jadi pola bullish reversal karena breakout neckline-nya ya. Itulah kira-kira. Kemudian yang kedua ada DSSA. Nah, kalau si DSSA sejak dikeluarin berita kalau ada tambahan aturan di penghuni IDX 80, 30 dan LQ45, turunnya nih lumayan nih, main dalam ya. Tapi kalau kita lihat lagi harga setelah stock split ya, di sini memang dia sempat rebound. Saya pikir area ya 2300, 2400 lah itu masih sanggup nahan. Ternyata nggak, langsung aja bablas. Di sini dia tutup di bawah 2340 lah ya. Jadinya ini ada break structure dan sah lanjut downtrend, confirm lanjut downtrend. Kalau kita lihat tren struktur dari tren sejak ya anggap aja Desember atau ya Desember lah ya, Desember tahun lalu gitulah. Ini kan downtrend itu karena masih lanjut, masih downtrend, strukturnya masih tegas downtrend. Jadi dari struktur dari trennya memang opini saya pribadi lebih suka si brand ya daripada si DSSA nya dari si technical. Kalau kita zoom out di sini si DSSA ternyata dia udah mulai masuk area-area yang memungkinkan direspon jadi support. Faktanya hari ini turun sampai 1530 dan 1500-an ini masih jadi support karena hari ini membal tutup di 1615. Target TP2 dari setup sell yang kebentuk di sini nih, CB1-nya itu ada di 1615 memang. Jadi memang memungkinkan dalam waktu dekat ke depan ini rebound. Tapi ini sih kalau misalnya suruh pilih ya brand atau DSSA, opini pribadi lebih pilih brand. Kenapa? Karena ini belum ada tanda-tanda bullish reversal, belum ada sinyal beli yang enak gitu, dan stop lossnya juga mau nggak mau ini juga statusnya bisa dibilang spek P lah kalau misalnya pengen beli sekarang ya. Stop loss anggap aja di 1450 ya, 1450 lah kalau misalnya pengen beli sekarang, spek buy sekarang. Setidaknya pantau intraday-nya nih. Pantau intraday berarti ya tunggu nge-swing misalnya di 1550 atau di sekitar deket-deket 1530 dia rebound atau mungkin nggak breakdown 1530 di intraday-nya. Mungkin nembus 1525 atau 1520 tapi langsung ada bullish reversal dan membal. Nah, itu boleh kali dibeli, bisa kali ya dibeli. Atau ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk di intraday, misalnya ngetes 1530 kemudian bikin double bottom breakout naik line-nya jadi pola bullish reversal dan baru beli. Nah, itu lebih enak. Itu sih. Secara kalau kita lihat areanya sih udah mulai menarik, cuman belum ada tanda-tanda bullish reversal aja gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next, kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin. Hari Senin itu tanggal 4 Mei 2026 ya. Ini mah tanggalnya 4 Mei. Oke. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada ADMR. ADMR sebenarnya sudah beberapa kali dibahas dan mungkin juga sudah ada yang punya barang. Tadi terakhir waktu live trade juga dibahas, ini ADMR boleh nih beli tadi waktu di sekitar 1780, 1785, 1790 gitu ya. Kemudian tutup di 1850. Mestinya kalau belinya cuma
cuman buat intraday doang atau fast trade doang, ya udah ada cuannya dan bisa dijual. Tapi buat yang belum punya barang atau pengen beli lagi gitu ya, ngantri 18.15 dan 17.50 boleh. Selama nggak turun dan tutup di bawah 16.90 masih aman disimpan kalau mau hold, kalau mau simpan gitu ya. Target TP1 masih tetap ada di 2090. Kemudian saham kedua ada Elsa. Ada 4 saham ya. Kalau tadi saya bilang 3, ralat lah, ada 4. Elsa. Elsa beberapa hari yang lalu sempat dibahas, sempat ada strategi yang belinya ngantri di 7.30 tapi nggak dapet karena ternyata di tanggal 27 turunnya cuma nyampe 7.50 dan membal, kemudian ya kalau kita cuma lihat harga perjalanan harganya dari April sampai sekarang, selama nggak ke bawah 7.50 ini arahnya masih ke atas. Jadi strateginya buat yang minat beli Elsa dan yang belum punya barang ya, karena tadi sempat dibahas juga waktu live pagi dan siang, ngantri beli di 785, 770 boleh. Stop lossnya itu kalau turun dan tutupnya di bawah 750. Siapa tahu waktu kalau misalnya turun ke bawah 750 dan bablas sampai 730 gitu ya, kemudian tutupnya di atas 750, ya udah hold lagi aja gitu ya. Dan target TP1 masih di 895, 900, 890 gitu ya. 890 masih oke lah ya. Ya, kemudian saham yang ketiga ada Oasa. Oasa tadi sempat dibahas juga kalau strateginya ngantri di 360 lah, 358, 360, 358 ya. Dan itu tadi waktu live trade pagi dan siang. Ternyata hari ini turunnya cuma sampai 362, kemudian membal tutup di 380. Jadi mungkin ada yang beli di 364 atau 362. Ya hold dulu nggak masalah. Kalau belum, atau mungkin ada yang beli di 380 ya, sementara hold dulu nggak masalah kalau memang mau di hold selama nggak tutup di bawah 320 ya. Yang masih mau ngantri di 358 dan 338 boleh. Stop lossnya sama kalau turun dan tutup di bawah 320 dan target TP1 ada di 444. Kemudian yang keempat, WIM. Si WIM tadi juga udah dibahas sih waktu live trade kalau strateginya itu ngantri 17.85. Sebenarnya 1865, 1870 itu juga area beli. Hari ini low-nya 1870. Mungkin ada yang dapat barang di situ, mau di hold dulu boleh. Dan buat yang masih pengen ngantri 1785 dan 1710 itu boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1640 dan target TP1 masih di 2100, 2110. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk pekan depan, khususnya hari Senin dan dalam waktu dekat ke depan, tanggal 4 Mei 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, saya menjumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.